قال المصنف الإمام أبو حامد حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وأنواره ونفحاته وعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وذهبت المعتزلة إلى أنه يتناقض. Dan berpendapat siapa Mu'tazilah bahwa sesungguhnya yakni wajibnya sujud kepada Allah dan haramnya sujud kepada sonam. Bahwa sujud kepada Allah wajib, sujud kepada berhala hukumnya haram. Mu'tazilah berpendapat bahwa itu adalah kontradiksi. Masa satu barang hukumnya dua, ada yang wajib, ada yang haram. Fa inna sujuda nau'un wahidun, karena sujud itu adalah satu macam perbuatan. Ma'murun bihi, yang diperintahkan. Sujud itu adalah satu macam perbuatan yang diperintahkan. Fa yastahilu an yunha anhu, maka mustahil an yunha anhu, dilarang apa sujud. Sujud itu adalah satu macam perbuatan yang diperintahkan, maka mustahil kalau sujud dilarang. Badis sajidu disonami asin biqasdi ta'zimis sonami la binafsi sujudi. Orang yang sujud kepada berhala itu bermaksiat dengan sebab bermaksud ta'zim kepada sonam. La binafsi sujudi, bukan dengan sujud itu sendiri. Memang orang yang sujud kepada berhala itu dosa, tapi bukan dengan sujudnya, melainkan dengan punya tujuan ta'zim kepada sonam. Ini pendapat Mu'tazilah. Wa hadza khata'un fahishun. Ini Al-Ghazali, ini adalah kekeliruan yang keterlaluan, khata' jali. Fa innahu idza taghayyara muta'allaqul amri wan nahyi lam yatanaqad. Karena sesungguhnya apabila berlainan muta'allaqnya amar dan muta'allaqnya nahi, maka tidak kontradiksi. Muta'allaqnya amar, yang dita'alluki oleh amar itu kan sujud kepada Allah. Yang dita'alluki oleh nahi sujud kepada selain Allah. Muta'allaqnya amar dan nahi itu berlainan. Wasujudu jissanami wairu sujudi lillahi ta'ala. Sujud kepada berhala itu bukan sujud kepada Allah Ta'ala. Lianna ikhtilafal idhafati wasifati yujibu al-mughayarata. Karena perbedaan idhafat, penyandaran, dan perbedaan sifat itu menyebabkan adanya keberlainan. Ya, karena sifatnya berbeda, ya terjadi keberlainan hukumnya. Idz syai'u la yughayyiru nafsahu, karena adapun sesuatu itu tidak berlainan dengan dirinya. Sesuatu tak mungkin berlainan dengan dirinya, ya. Wal mughayyaratu taratan yakunu bi ikhtilafin naw'i wa taratan bi ikhtilafil wasfi wa taratan bi ikhtilafil idhafati. Keberlainan itu kadang-kadang terjadi dengan sebab perbedaan nau', ya. Perbedaan sujud dan perbuatan yang lain itu perbedaan nau', ya. Keberlainan itu terjadi ada kalanya karena perbedaan nau'. Ada kalanya nau'nya sama tapi sifatnya berbeda. Au bi ikhtilafil wasfi. Nau'nya sama, sama-sama sujud, tapi memiliki sifat yang berbeda. Wa taratan bi ikhtilafil idhafati, kadang-kadang
Keberlainan itu terjadi karena perbedaan penyandaran. As-sujud bil idhafati ilallahi itu wajibun, wasujudu bil idhafati ila sanami itu haramun. Wa qad qala Allah Ta'ala berfirman, la tasjudu lisyamsi wa la lilqamari wasjudu lillahi. Ini sudah sangat jelas. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kamu kepada Allah. Sujud lisyamsi itu dilarang, sujud lillahi itu diperintahkan, ya. Padahal perbuatannya sama-sama sujud. Itu namanya wahid bin nau, ya. Wahid bin nau. Sama-sama sujud tapi hukumnya berbeda karena perbedaan idhofah, ya. Walaysa al-ma'muru bihi huwa al-manhiya anhu. Tidak ada apa sujud yang dilarang, adalah sujud yang diperintahkan adalah sujud yang dilarang. Sujud yang diperintahkan itu ya bukan sujud yang dilarang. Sujud yang diperintahkan itu ini, sujud yang dilarang itu. Wal ijma'u munaqidun ala anna sajidah lisyamsi asin binafsi sujudi. Adapun ijma' ulama itu terjadi bahwa sesungguhnya orang yang sujud kepada matahari itu adalah maksiat binafsi sujudi wal qasdi ma'an, dengan sujud itu sendiri dan dengan tujuannya bersama-sama. Orang yang sujud kepada matahari itu berdosa dengan sujudnya itu sendiri dan dengan tujuannya secara bersama-sama, yakni qasdu ta'dhimis sanam. Faquluhum, maka adapun perkataan Mu'tazilah, inna sujuda naw'un wahidun, bahwa sujud itu satu nau', layuni adalah tidak memadai, tak cukup, ma'angkisami hadzal naw'i, dengan berbaginya, dengan terbaginya macam ini, terbagi ila aksamin kepada beberapa bagian, mukhtalifatil maqasidi yang bermacam-macam maksudnya. Memang betul sujudnya satu nau', tapi sujud itu sendiri terbagi-bagi. Ada sujud ini, sujud itu, dan sujud yang lain. Il maksudu hadha sujudi ta'dhimus sanami duna ta'dhimillahi ta'ala. Karena maksud daripada sujud ini adalah takdim kepada sonam, bukan takdim kepada Allah Ta'ala. Waqtilafu wujuhil fi'li kahtilafi nafsil fi'li. Adapun perbedaan sisi-sisi dari perbuatan sama dengan perbedaan perbuatan itu sendiri. Perbedaan antara perbuatan ini dan perbuatan itu jelas, ya kan. Tapi bisa saja satu perbuatan tapi memiliki banyak wajah, memiliki banyak dimensi, banyak aspek, ya kan. Perbedaan aspek-aspek dari satu perbuatan sama saja dengan perbedaan perbuatan itu sendiri. Perbuatan ini dan perbuatan itu berbeda karena sebab ikhtilafu nafsil fi'li. Tapi perbuatan ini sendiri bisa memiliki macam-macam hukum karena perbedaan wajah-wajahnya. Perbedaan wajah-wajah dari perbuatan sama dengan perbedaan perbuatan itu sendiri fi husulil ghairiyati, di dalam terwujudnya keberlainan. Di dalam terwujudnya keberlainan. Melihat
Barangnya adalah satu. Barangnya adalah satu, tapi memiliki banyak wajah. Bisa dilihat dari barat, dari timur, dari selatan dan sebagainya. Itu namanya ikhtilafu wujuhil fi'li. Perbedaan wajah-wajah dari satu perbuatan sama dengan perbedaan perbuatan itu sendiri di dalam terjadinya keberlainan. Ini berbeda dengan itu karena perbedaan wajah. Ad-dafi'ati litadadi yang menolak akan adanya kontradiksi. Fa inna tadadda innama yakunu bil idhafati ila naw'in wahidin. Karena kontradiksi itu hanya saja kontradiksi itu terjadi kalau disandarkan kepada satu barang yang benar-benar satu. Wala wahdata ma'al mughayarati, tidak ada satu bersama adanya keberlainan. Kalau ini berlainan dengan itu berarti kan tidak satu. Mas'alatun al-fi'lu al-wahidu bil aini hal yakunu wajiban haraman. Adapun perbuatan yang wahid bil aini ini muqabalahnya wahid bin nau'i. Yang kita bicarakan sebelumnya adalah wahid bin nau'. Yang sekarang adalah wahid bil aini atau istilah lain wahid bis syamsi. Wahid bis syakhsi. Wahid bis syakhsi. Apa perbedaan antara sujud dan sujud ini? Sujud itu namanya wahid bin nau', sujud ini itu namanya wahid bis saksi atau wahid bil aini. Perbuatan yang wahid bil aini hal yakunu wajiban haraman. Apakah mungkin perbuatan yang wahid bil aini itu wajib tapi haram, haram tapi wajib? Ma dzakarnahu fil wahid bin nau'i zahirun. Ma dzakarnahu, adapun apa yang telah kami sebutkan tadi tentang wahid bin nau' adalah jelas sudah. Contohnya seperti sujud. Ammal wahidu bil aini, adapun wahid bil ain, faka sholati Zaidin, maka seperti sholatnya Zaid. Fi darin mausubatin min amrin, di sebuah rumah yang digasap dari amr. Misalnya salatnya Zaid di tempat ini, ya kan, pada saat ini, itu namanya wahid bil aini atau wahid bis saksi. Kalau mengatakan salat saja itu namanya wahid bin nau'i, karena salat adalah satu macam perbuatan, ya. Satu macam perbuatan. Tapi sholat yang dilakukan oleh Zaid pada waktu ini, di tempat ini, itu namanya wahid bil aini. Zaid melakukan sholat di dalam rumah yang dimiliki oleh orang lain tanpa izin misalnya. Itu kan ghasab itu. Faharkatuhu, maka adapun geraknya Zaid fi sholati, di dalam sholat, fi'lun wahidun bi ainihi, adalah satu perbuatan tertentu. Fi'lun wahidun bi ainihi ay bi ainil fi'lil wahid. Geraknya Zaid di dalam sholat adalah satu perbuatan tertentu. Huwa muktasabuhu wa muta'allaku kudratihi. Adapun fi'il wahid itu adalah yang diusahakan oleh Zaid dan menjadi muta'allaq kekuasaan atau kemampuannya Zaid.
Salatnya Zaid diusahakan oleh Zaid dan menjadi objek kekuasaannya Zaid. Falladzina sallamu fil wahid bin naw'i naza'uha huna. Adapun orang-orang yang sepakat tentang wahid bin naw', yang mau menerima sepakat tentang wahid bin naw', naza'uha huna, mereka adalah berbeda pendapat di sini. Tentu ada kalangan ya ahli sunnah wal jamaah menerima adanya wahid bin naw', bahwa wahid bin naw' itu bisa memiliki status hukum lebih dari satu, katakanlah haram dan wajib dalam waktu yang sama. Mereka yang mau sepakat dengan wahid bin naw', sebagian mereka tidak sependapat dengan wahid bin ain. Faqalu, maka berkata mereka, la tasihhu hadhihi sholatu, tidak sah salat ini. Zaid melakukan salat zuhur di tempatnya orang tanpa izin, berarti ghasab. Yusalli fi darin mausubatin, melakukan salat di sebuah rumah ghasab. Mereka mengatakan salat ini tak sah. Kenapa tidak sah? Idh yu'addi al-qawlu bisihhatiha ila an takuna al-ainul wahidatu minal af'ali haraman wajiban. Idh yu'addi, karena mengantarkan, menyebabkan. Apa berpendapat dengan sahnya salat? Mengantarkan ila antakuna al-ainu al-wahidatu minal af'ali, ada apa satu barang perbuatan adalah haram tapi wajib. Karena kalau dikatakan salat Zaid di rumah yang ghasab itu dikatakan as-sah, konsekuensinya ada satu perbuatan punya status haram dan wajib. Wa huwa mutanaqidun. Itu kan kontradiksi. Faqila lahu, maka dikatakan kepada mereka, hadza khilafu ijma'is salafi. Ini adalah berbeda dengan menyalahi ijma'nya ulama salaf. Pendapat yang mengatakan salat di tanah yang ghasab itu tidak sah menyalahi ijma'nya ulama salaf. Apakah benar-benar ijma' atau bukan, itu bukan urusan kita itu. Fa innahum, sesungguhnya mereka salaf, ma amaru az-zalamata inda taubati bi qada'is salawati al-mu'addati fid duril mausubati. Sesungguhnya ulama salaf, mereka tidak pernah menyuruh kepada orang-orang zalim ketika mereka sudah bertaubat untuk mengqadha salat-salat yang dilaksanakan di rumah-rumah ghasab. Di zaman dulu sudah banyak orang-orang zalim ya. Orang-orang zalim yang sering melakukan salat di tempat-tempat yang bukan miliknya sendiri tanpa izin. Kemudian mereka taubat. Tidak pernah ada perintah daripada ulama kepada mereka untuk mengqadha salat-salat mereka yang dilaksanakan di tempat-tempat ghasab. Ini kan berarti sah sesungguhnya salat mereka itu. Dari satu sisi dosa, di sisi yang lain sah. Ini yang jadi masalah bagi orang yang keberatan mengatakan salat itu sah. Kok sah padahal dosa? Maka surati wuku'iha, padahal banyak sekali terjadinya salawat al-mu'addat fid duril mausubah. Ad-dur itu jamak dari dar. Wala nahu al-zalimina 'anis salati fil aradi al-mausubati, dan mereka tidak melarang orang-orang zalim melakukan salat di tanah-tanah ghasab. Ini pembahasannya belum selesai. Fa ashkalal jawabu wallahu alam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim